Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini aku akan menjelaskan tentang peristiwa yang duka banget yang membuat Indonesia benar-benar berduka, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJY 182. Dan pesawat ini terjadi pada tanggal 9 Januari 2021, tepatnya pukul 14.40 dinyatakan hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu. Jadi itu adalah kayak background story-nya aja, dan hari ini aku akan jelasin ke kalian satu persatu bagi kalian yang mau tahu tentang peristiwa dari Sriwijaya Air ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya kabar pesawat jatuh dari Sriwijaya Air ini sebenarnya dibenarkan setelah pukul 7.59 waktu Indonesia bagian Barat, tapi 7 itu jam 7 malam ya, oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berdasarkan data Flight Radar 24. Yang pertama-tama mendapati pesawat itu hilang kontak hanya berselang 4 menit sejak setelah lepas landas. Jadi pesawat Sriwijaya Air ini pertama lepas landas, terus 4 menit kemudian tuh hilang kontak guys. Dan diketahui terakhir itu berada di atas Kepulauan Seribu. Jadi benar-benar baru banget, baru take off, terus tiba-tiba menghilang begitu aja. Nah, kalau sekarang aku bakal kasih rincian menit-menitnya ke kalian semua. Jadi kejadian awal bermula pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pesawat itu take off dari Bandara Soekarno-Hatta yang mengangkut 62 orang. Dan lebih mirisnya ini ada anak kecil, ada bayi juga, yang dimana terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Dimana guys, tadi kan aku bilang kalau misalkan pesawat ini take off 14.36 waktu Indonesia bagian Barat, tapi sebenarnya pesawat ini tuh mengalami delay, yang mana harusnya dia itu take off-nya pada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat, namun pesawat mengalami penundaan terbang sekitar 1 jam dan baru mengudara pada 14.36 itu karena pertimbangan cuaca. Jadi saat itu katanya memang cuacanya tuh lagi nggak baik banget gitu. Nah kemudian pada saat 14.37, jadi dia benar-benar 1 menit baru take off, pesawat berada pada ketinggian 1.700 kaki dan pada saat itu melakukan kontak dengan Jakarta untuk meminta izin untuk menambah ketinggian, dan ketinggian itu mencapai ketinggian 29.000 kaki. Jadi seperti ya biasa aja gitu awal-awalnya. Dan saat itu pesawat mengarah ke arah barat, lalu saat dinyatakan oleh ATC atau menara pengarah lalu lintas, ATC melihat arah penerbangan pesawat kok bukan 0,75 derajat seperti seharusnya bila menuju Pontianak. Jadi kalau misalkan menuju Pontianak, harusnya pesawat itu mengarah 0,75 derajat. Nah setelah itu dalam hitungan detik pesawat tuh hilang dari layar radar tepat pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Nah saat itu, saat aku lihat beritanya, itu pesawat masih hilang kontak. Jadi belum tahu kalau pesawat itu jatuh atau pesawat itu meledak, belum tahu sama sekali guys. Berita-berita masih bilang kalau misalkan pesawat Sriwijaya tuh hilang kontak aja, padahal baru 4 menit setelah mereka lepas landas. Nah tapi walaupun hilang kontak, dari data yang diunduh tercatat ketinggian jelajah pesawat Sriwijaya Air SJ182 itu turun 5.500 kaki. Jadi benar-benar cepet banget turunnya, dan aneh banget kalau misalkan turun secepat itu. Kalian bayangin, jadi turun 5.500 kaki itu dari 10.900 kaki ke 5.400 kaki dalam waktu cuma 15 detik. Sementara lanjut lagi dia masih turun lagi dari ketinggian 5.400 kaki hingga 250 kaki dalam waktu 7 detik doang. Aku tuh bayanginnya yang ada di sana tuh benar-benar pasti ketakutan banget gitu loh. Bayangin deh kalian, dari 10.900 ke 5.400 kaki tuh jauh banget dalam waktu 15 detik. Berarti kencang banget dong pesawatnya jatuhnya. Nggak habis pikir sih guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tapi banyak yang bilang itu seolah-olah seperti pesawat itu kehilangan tenaga. Tapi ini belum pasti kalau misalkan pesawat itu jatuh karena kehilangan tenaga atau apa, karena black box-nya saat itu tuh belum ditemui. Lalu Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Badan SAR Nasional Majen TNI Bambang Suryoaji di kantor Basarnas menyatakan informasi hilangnya pesawat ini diterima pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga pada hari itu juga, Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5-nya itu 17.00 ya, upaya pencarian langsung digelar oleh Basarnas. Dan akhirnya pada pukul 18.00 konfirmasi kebenaran kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dibenarkan oleh Bupati Kepulauan Seribu. Dan lebih tepatnya itu jatuh di sekitar Pulau Laki guys. Dan pada pukul 18.20 Kepala Seksi Pemerintah dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu, Surahman mengkonfirmasi temuan sejumlah barang yang diduga berasal dari pesawat Sriwijaya Air yang ada di Pulau Laki tersebut dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu guys. Jadi barang-barang yang ditemukan pertama itu ditemukan oleh nelayan yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi sekitar berupa kabel, terus ada potongan pakaian, jadi pakaian-pakaian anak kecil juga ada di situ. Dan menurut Surahman, informasi jatuhnya pesawat itu diperoleh oleh para nelayan. Memang
awalnya di Pulau Lancang. Nah, pasalnya para nelayan itu mengaku kalau misalkan mereka itu mendengar ledakan 2 kali seperti ada petir dari laut gitu. Dan bahkan ada nelayan yang melihat secara langsung pesawat jatuh ketika hujan deras. Jadi posisinya benar-benar memang cuacanya lagi nggak bagus banget. Dan saat pihak nelayan melihat langsung kejadian itu, langsung melapor tuh ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu dan makanya langsung dicari tuh. Dan kalau misalkan tanggal 9, nah hari keduanya kemarin ini pencarian pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak dan diperkirakan jatuh di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang pada Sabtu 9 Januari berjalan lancar tuh. Nah akhirnya pada minggu kemarin, baru kemarin nih, kalau misalkan ini aku uploadnya tanggal 12, ini aku video tanggal 11, berarti kemarin itu tanggal 10 hari Minggu. Hari Minggu itu sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan musibah pesawat Sriwijaya Air mulai ditemukan. Barang bukti itu dimulai dari serpihan pesawat-pesawatnya, kabel, pecahan ban, terus ada tumpahan minyak, terus juga ada properti milik penumpang dan lain-lainnya, dan juga kotak hitam dan black box akhirnya bisa ditemukan yang dipercaya itu adalah black box milik pesawat Sriwijaya Air. Nah, informasi mengenai black box ini datang dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Jadi hal ini ditemukan karena sinyal yang dikeluarkan dari black box, makanya black box bisa ketemu nih guys. Dalam waktu tak terlalu lama, black box akhirnya segera diangkat dan semoga dengan black box ini menjadi bahan bagi para pihak yang menyelidiki hal ini untuk mengetahui penyebab sebenarnya terjadi kecelakaan tersebut. Oke guys, itu adalah kronologi dari Sriwijaya Air. Sekarang aku akan membahas tentang sosok kapten dan co-pilot yang sempat bikin orang tuh benar-benar terpukau dengan apa yang mereka lakukan. Dan dari jatuhnya dari pesawat Sriwijaya Air ini, banyak yang mulai menyorot ke sosok kaptennya. Sosok kaptennya bernama Kapten Afwan yang merupakan pilot Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Dan dia itu terkenal nih sosoknya, ternyata terbuka sosok yang luar biasa banget dan bikin aku benar-benar kagum sama beliau. Dia itu identik dengan kopiah putih dan dia itu memang sosok yang rajin banget beribadah. Setelah pesawat itu jatuh, mulai banyak cerita mengenai beliau. Bahkan banyak netizen yang bilang di beberapa media banyak cerita tentang sosok Kapten Afwan. Salah satunya disampaikan pemilik akun Twitter bernama Agung Rahmadi. Nah, dia bilang dia ingat sang kapten pernah meminjamkan charger handphone miliknya, dan mungkin kalau misalkan orang mikir ya udahlah minjemin charger kan, tapi ternyata ada menulis surat yang berisi pesan agar tidak lupa sholat subuh. Dimana Kapten Afwan ini memang rajin banget beribadah, rajin banget mengingatkan orang sholat. Bahkan cerita lain juga datang dari Kiki Salsabila yang ada di cuitannya. Dia bilang kalau Kapten Afwan itu identik memang dengan kopiah putihnya. Bahkan kita selalu menunggu beliau sholat, setelah beliau sholat baru kita mulai boarding. Bahkan ada yang menceritakan status dari Kapten Afwan sebelum terbang dan hilang kontak. Kemarin pas pertama kali baca itu aku benar-benar langsung kayak pingin nangis banget guys. Saya nggak tahu ya umur tuh kayak gimana, tapi beliau tuh hebat banget. Beliau nulis gini, setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Wow, hebat sih itu, menurut aku keren banget. Sosok kapten ini dikenal memang baik banget, rajin beribadah, sehingga orang-orang benar-benar berduka dan merasa kehilangan banget atas sosok beliau ini. Oke, next, ini bukan hanya kaptennya aja, tapi co-pilotnya juga membuat orang-orang terinspirasi, dan begitu juga dengan aku. Ini adalah sosok co-pilot yang bernama Diego Enriel Mamahit, yang menjadi sorotan juga sama beberapa netizen nih guys. Pasalnya seharusnya dirinya tuh nggak naik Sriwijaya Air itu. Jadi sebenarnya dia itu punya jadwal flight ke Belitung pada malam hari, tapi dia mau cepet pulang supaya, kan kejadiannya hari Sabtu, supaya besoknya hari Minggu pagi dia itu bisa mengikuti ibadah gereja di pagi hari. Maka akhirnya dia harus mengikuti penerbangan ke Pontianak dengan menerbangi pesawat Sriwijaya Air ini. Jadi dia itu naik pesawat itu karena dengan tujuan dia pengen gereja cepat besoknya, tapi siapa yang tahu dia bukan ke gereja pada hari Minggu pagi, tapi dia malah langsung menuju surganya. Makanya banyak banget orang-orang yang bilang ini adalah perjalanan Jakarta ke surga. Itu yang buat aku merinding banget sih guys. Ini juga dikasih tahu oleh pihak pamannya, paman dari Bapak Diego sendiri. Namun nasib kejadian itu dialami, dan semoga kita harapkan aja, semoga keluarga diberikan ketabahan, dan semoga semua korban yang ada di pesawat Sriwijaya Air ini bisa segera ditemukan ya. Oke, next kita dari pihak keluarganya. Sedangkan pihak keluarga korban hanya bisa berharap agar kejadian ini tidak terulang dan juga agar penumpang bisa selamat. Bahkan banyak banget cerita yang benar-benar mengharukan banget dari keluarga-keluarga korban, tapi aku nggak bisa jelasin guys.
ya gitulah karena satu dan lain hal. Tapi sampai saat ini penyelidikan tetap masih dilakukan, pencarian para korban juga masih dilakukan. Kita doakan aja semoga korban bisa selamat dan semoga kita bisa mendengar kabar baik dari hal ini. Semoga benar-benar semua ditemukan, semoga keluarga juga diberikan ketabahan dan kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Dan sekali lagi aku mau ngingetin tentang hal ini, kayak kemarin aku lihat kayak pesawat Sriwijaya Air tuh jadi sepi banget segala macamnya, tapi kalian harus tahu kalau ini bukan salah dari maskapainya. Kalian jangan langsung kayak nggak mau beli pesawat ini, nggak mau beli tiket ini, jangan kayak gitu guys, karena ini benar-benar bukan salah dari maskapainya. Sekali lagi semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi ya guys. So sekian dulu mengenai pesawat dari Sriwijaya Air. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Kalau kalian ada mau next aku bahas apa lagi, kalian boleh follow Instagram aku ke @sherylantoinette dan DM Instagram aku atau komen di foto terakhir aku. So terima kasih udah nonton video ini sampai habis, sampai jumpa.